Toma itu berharap kepada berharap pada makhluk. Jangan pernah berharap ke makhluk dah. Kalau orang ngasih nggak apa-apa. Kalau ngasih apa? Yang penting jangan pernah berharap ke makhluk. Mau judulnya apa? Kalau bisa jangan berharap ke makhluk. Jadi misalkan, ya misalkan kita bareng-bareng semua, yang di saung, yang di rumah semua, yang di saung nggak sama. Kopinya ada, jangan berharap. Ayo belajar. Misalkan ada kopinya, kopi ini, misalkan biasanya kopi yang enak tuh, misalkan, terus ada karena habis, ada orang kasih kopi yang menurut di sini bukan nggak enak, nggak biasa. Ya udah seduh aja. Misalkan ada orang ngomong, misalkan dia minum, kok kopinya lain, udah minum aja, begitu. Emang kopinya lain, lu nggak ngasih duit. Tuh, ceritanya udah lain tuh kalau begitu Maya. Emang nggak ada. Lu bukan Toma nih. Iya, apa namanya kalau bukan Toma? Udah begitu aja. Kok ini makanan cuma begini, makan aja. Udah makan aja. Nggak usah pakai diceritain begini-begini, nggak usah. Udah gitu aja. Pokoknya hati kita biarin ke Allah aja. Orang lagi ini gampang sih Pak. Ceritanya. Nggak usah pakai diceritakan ke orang. Allah tahu nggak? Ya udah, ceritanya apa, orang Allah udah tahu. Terus kalau Allah tahu pasti nolong nggak? Ini yang pada takut ini di sininya. Allah tahu sih tahu, cuma kayaknya ini lama bener ini. Tuh, gitu. Jadi stepnya yang pertama kita yakin Allah tahu, step yang kedua kita yakin Allah pasti nolong. Laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya Bang. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, hak bagi kami nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang yang percaya. Allah yang mewajibkan dirinya. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang yang percaya. Itu saya Bapak itu dikasih tuh. Allah yang ngomong wajib menolong orang yang percaya. Karena tinggal kita lihat aja, kita bagian orang yang percaya atau tidak. Lihat aja. Ya tadi kalau udah percaya Allah tahu, berikutnya kita percaya Allah pasti tahu. Abaikan semua nama-nama yang berseliweran di otak, abaikan. Si Anu kali, dia juga lagi pusing. Si Anu kali enggak, abaikan semua. Kalau misalkan kaki harus langkah, misalkan kaki kita pengen melangkah berharap ke portal nih ke rumah Bang Yudi, puterin ke Pondok Kacang. Tapi misalkan nggak bisa, kaki itu tetap sampai depan rumahnya, balik lagi, udah sampai depan rumahnya, jangan ketok pintunya. Pokoknya sekuat tenaga kita halangi, jangan sampai kita tobat, jangan sampai kita berharap kepada makhluk, jangan sampai. Lihat hasilnya, lihat hasilnya aja nanti. Ya kan, saya kan hanya menerjemahkan dari omongannya Tan Syamata-Illah, dari omongannya Imam Ghazali, dari omongannya Bapak Pajada, dari omongan Syekhuna Siddiq Abdullah. Orang-orang yang kita yakini nggak mungkin bohong. Dan mereka menerjemahkan dari omongan Rasulullah, dari omongan para sahabat, dari omongan para wali-wali Allah, al-masyhur. Dan semua juga menerjemahkan, mentakwil apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cerita bohong itu, nggak. Cuma yang kita lihat tadi, lagi-lagi asem, lumayan enak, ada asem, masa harus ngisep jempol sih? Ya udah, kalau nggak jempol batang ubi, ntar siapin batang ubi, bapak dia tuh siapin. Kalau misalkan nggak ada rokok, ya sekali-kali gitu. Makanya cara belajar itu gitu, cara belajar itu. Ya sama, saya juga belajar, saya belajar dalam bab ini. Saya tuh belajarnya malah lebih ini lagi. Saya buka aja biar kita tahu masing-masing sebenarnya dalam perjalanan tuh nggak semuanya enak. Jadi kalau ada orang bilang ya mah enak ini, saya sebelum ngomong itu, jadi saya belajar di rumah. Semua orang rumah nggak ada, sekunci pintu, sendal, sepatu saya masukin. Yang nanti kalau ada orang datang, pokoknya saya nggak ada. Jadi saya nggak mau handphone mati, udah.
Di situ jadi nggak ada rokok, nggak ada makan, nggak ada duit, dah dalam diam aja. Dapat jam 11 perut lapar. Buka pintu, di gantungan ada soto Betawi. Soto Betawi ya plus apa gitu. Pokoknya berbagai macam makanan lah masuk. Saya bilang, sadaqallah wa sadaqur rasul wa sadaqa auliya'uhu. Maha benar Allah, maha benar Rasul, dan benar para wali-walinya Allah. Enggak masuk. Habis makan asem ya. Benar ya? Enggak ada apa? Enggak ada apa. Saya buka lagi, saya lihat ke bawah. Ada. Saya masih ingat 4 bungkus. Ya paling kalau misalkan minta atau berharap orang paling 1. Ini 4 bungkus. Di penghujung di sore, makan udah, rokok udah, duitnya ada. Paling saya buka lagi pintu, di bawah di kesedan itu ada sekitar 400 atau berapa. Artinya apa? Bener, omongan guru tuh gak ada yang bohong. Yang penting tadi, siap gak matiin handphone, siap gak mulut tidak terucap kepada orang. Itu di awal-awal kita kan udah belajar. Orang sakit ketika tidak mengeluhkan penyakitnya kepada siapapun, orang yang anjing, itu lebih cepat Allah tolong dibanding dia menceritakan kepada siapapun. Coba bayangin Pak, kita ini udah pemahaman lumayan rendah tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Misalkan gini, segala sesuatu yang terjadi di kita itu aslinya pelakunya siapa? Secara hakikat pelakunya siapa? Allah. Benar ya? Tidak punya duit kita atau susah urusan ekonomi kita, di belakang itu siapa pelakunya? Allah. Secara hakikat pasti Allah. Nggak boleh kita berpemahaman Allah, walaupun secara adab nanti ada ya. Nanti di At-Tanwir nanti ada diterangkan. Jadi kalau adab kebaikan dari Allah, kalau keburukan dari kita, itu adab. Aslinya mah semuanya dari Allah. Terus kalau misalkan ada kejelekan, terus kita omongin ke orang, yang kita omongin kejelekan siapa? Pelakunya. Siapa pelakunya? Paham sampai di sini, Pak? Orang yang ngeluh sedang ngomongin siapa berarti? Orang nggak sampai sana. Ngeluh ke makhluk. Kita aja Pak, ada orang berbuat jelek, kita omongin ke orang lain. Itu kan orang itu kan kesel ya, marah ya, kejelekannya dibongkar. Terus kita susah, kita omongin kepada orang, kepada makhluk. Kita sedang ngomongin siapa coba? Ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Karena kita sadari begitu. Terus gimana? Ya udah, kita senang aja. Karena ada ilmunya udah kita pelajari. Di situ ada bab ridho, ada bab sobar, ada bab syukur, yang penting ada bab mahabbah. Pakai. Bab toma nggak ada, bab akhirat ke makhluk nggak ada, bab ngeluh ke makhluk nggak ada. Tapi kan, ya lagi-lagi ya begitu. Terbaik. Sekarang mah ini masalahnya. Ini paham ya masalahnya. Gak usah kayak besok, entar nih jam 11 nih. Aduh, gimana nih? Mulut udah mulai rada asam mana nih. WA, nanya, nyindir apa-apa. Ya udah, kita jalanin biar cepet. Karena udah kelamaan ini bahasanya. Kalau bahasa bisu udah pada kenut, kagak pecah-pecah ini, udah kelamaan. Ayo kita bareng-bareng kita tuntaskan. Yang salah satu harus kita singkirkan itu tomak dulu. Apa yang harus kita singkirkan? Tomak dulu singkirkan. Jadi kita bersihin dulu dari tomak. Habis itu nanti untuk misinya ya nanti dengan husnudzon, dengan ridho, dengan mahabbah sangat banyak. Nah, tapi ya tadi harus tomanya harus bersihin dulu. Karena kalau tomanya nggak ada, tomanya masih gede, sulit mau masuk ke makam yang mana juga akan susah. Kalau masih di hatinya itu kan berharap ke makhluk.